Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang segi empat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persegi panjang, dan jajar genjang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang belah ketupat. Oke, kita masuk ke belah ketupat ya. Nah, pertanyaannya, apakah belah ketupat itu seperti apa sifat-sifatnya dan bagaimana menentukan keliling dan luasnya? Oke, mungkin beberapa dari kalian sudah paham tentang ini semua, tapi kita coba review lagi agar kita lebih paham. Nah, di sini kita mempunyai 5 bangun belah ketupat, 5 bangun segi empat. Dari kelima bangun ini, manakah bangun yang termasuk belah ketupat? Bangun pertama, ya. Bangun kedua, bukan. Bangun ketiga, ya, belah ketupat. Bangun keempat, belah ketupat juga. Dan bangun kelima, bukan belah ketupat. Ya, walaupun kita coba putar bangun ini, tetap tidak membentuk bangun belah ketupat. Oke, dari ketiga bangun belah ketupat tadi, apakah belah ketupat itu? Oke, kita lihat ciri-ciri yang sama dari ketiga bangun belah ketupat ini. Dapat kita simpulkan bahwa semua sisinya sama panjang dari ketiga bangun belah ketupat tadi. Bangun nomor 2 bukan termasuk belah ketupat karena tadi tidak semua sisinya sama panjang. Jadi dari contoh gambar-gambar sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa belah ketupat adalah segi empat yang seluruh sisinya sama panjang. Oke. Jadi kita sudah tahu tentang apa itu belah ketupat. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari belah ketupat itu. Kita memiliki belah ketupat A, B, C, D. Dan untuk sifat yang pertama, yang paling jelas tadi, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CD dan sama dengan panjang sisi DA. Jadi semua sisinya sama panjang. Dan sifat yang kedua, sudut A sama dengan sudut C, ya benar. Dan sudut B sama dengan sudut D. Jadi sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat itu besarnya sama. Sekarang sifat yang ketiga, sisi AB itu sejajar dengan sisi CD dan sisi BC sejajar dengan sisi AD. Jadi sisi-sisi yang berhadapan juga sejajar. Selanjutnya sifat yang keempat, kita melihat dari diagonalnya. Jadi kedua diagonal dari belah ketupat ini berpotongan di titik O. Maka panjang OA sama dengan panjang dari OC dan panjang OB sama dengan panjang OD. Jadi diagonal-diagonal dari belah ketupat ini saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. Selanjutnya sifat yang kelima, apakah banyak simetri lipatnya? Kita lihat bangun belah ketupatnya ya. Nah, diagonal AC ini merupakan simetri lipat yang pertama. Kita jadi bisa melipat bangun belah ketupat ini menjadi dua. Selanjutnya simetri lipatnya ada di diagonal BD. Jadi bangun belah ketupat memiliki dua simetri lipat. Oke. Bagaimana dengan simetri putarnya? Coba sekarang kita putar bangun belah ketupatnya. Belum. Oke, 1 dan 2. Jadi bangun belah ketupat ini memiliki dua simetri putar. Selanjutnya kita masuk ke segmen nice to know. Jadi di segmen ini ada pertanyaan, apakah setiap persegi itu termasuk belah ketupat? Kita lihat persegi ini,
apakah ini termasuk belah ketupat juga? Untuk membuktikan kita putar, dan ternyata persegi termasuk belah ketupat. Jadi setiap persegi adalah belah ketupat. Bagaimana dengan sebaliknya? Apakah setiap belah ketupat itu termasuk persegi? Nah, dari bangun belah ketupat ini sangat jelas ya, bukan termasuk persegi. Oke, kembali lagi. Sekarang adalah menentukan luas dan keliling belah ketupat. Oke, jika belah ketupat memiliki sisi F, untuk menentukan kelilingnya sangat mudah ya, karena seluruh sisinya sama panjang, berarti tinggal kita kalikan untuk menentukan kelilingnya 4 kali panjang sisinya. Bagaimana dengan luasnya? Mungkin beberapa dari kalian udah tahu bahwa luas dari belah ketupat itu rumusnya adalah setengah kali D1 kali D2, di mana D1 adalah diagonal 1 dan D2 adalah diagonal 2. Tapi mungkin dari kalian ada yang bertanya, kok bisa ya luasnya rumusnya seperti itu? Oke, biar kalian nggak penasaran, kita akan coba buktikan kenapa rumus luas belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, jadi luas belah ketupat ini sebenarnya ada hubungannya dengan luas persegi panjang. Kita ingat-ingat dulu, luas persegi panjang jika diketahui panjang dan lebarnya, maka luasnya panjang kali lebar. Oke, udah ingat semua ya luas persegi panjang? Kita lanjut untuk membuktikan kenapa luas dari belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Mengapa rumus luas belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2? Kita coba buat gambar persegi panjang dulu, seperti pada gambar ini, dan kita ada panjang ada lebarnya. Setelah itu kita gambar belah ketupat pada persegi panjang tersebut. Nah, seperti ini. Terus kita potong bagian yang berwarna biru pada belah ketupat dan kita susun ulang. Ternyata setelah disusun itu membentuk bangun belah ketupat lagi. Ukurannya pun sama dengan belah ketupat pada gambar. Jadi kalau di sini bisa disimpulkan bahwa satu persegi panjang itu dapat menjadi 2 belah ketupat yang sama ukurannya. Tapi kalau di persegi panjang itu ada panjang ada lebar. Kalau di belah ketupat biasanya dinamakan diagonal 1 dan diagonal 2. Jadi luas belah ketupat karena satu persegi panjang dapat menjadi 2 belah ketupat, maka luas belah ketupat itu setengah dari luas persegi panjang itu. Oke. Kalau di persegi panjang tadi panjang dan lebar, kalau di belah ketupat itu diagonal 1 dan diagonal 2, dimana biasanya disingkat jadi D1 dan D2. Oke, jadi kita mendapatkan rumus luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi mudah-mudahan kalian lebih paham tentang konsep kenapa luas belah ketupat itu rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soalnya. Bagaimana mengaplikasikan rumus luas belah ketupat untuk menyelesaikan soal yang ada. Oke. Kita misalkan punya bingkai dan foto yang berbentuk belah ketupat seperti ini. Nah, panjang kedua diagonalnya itu 30 cm dan 40 cm. Ini diagonal yang pertama 30 cm, yang kedua 40 cm. Panjang sisi miringnya 25 cm. Sekarang pertanyaannya, tentukan keseluruhan keliling dan luas bingkai dan foto tersebut. Oke, kita jawab dari kelilingnya dulu ya. Keliling tadi gampang,
karena sisinya sama panjang semua, jadi kelilingnya 4 kali panjang sisinya. Berarti 4 kali 25 cm sama dengan 100 cm. Untuk luasnya tadi sudah kita bahas, kita menggunakan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, dimana setengah kali 30 cm kali 40 cm hasilnya 600 cm. Oke, jadi kita bisa mengaplikasikan rumus yang sudah kita dapat untuk menyelesaikan soal. Jadi kita sudah mempelajari tentang bangun datar belah ketupat, seperti apa itu belah ketupat, bagaimana sifat-sifatnya. Terus kita sudah mengaplikasikan rumus keliling serta luasnya untuk menyelesaikan soal. Mudah-mudahan kalian paham setelah melihat video ini, dan apabila masih ada yang bingung, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, kita jadi sudah belajar juga tentang belah ketupat, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang layang-layang. Oke semuanya, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.